Halo teman-teman, aku Dionysius Alvindi Putra dan video ini dibuat untuk keperluan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke, jadi pernah gak sih kalian tuh mendengar seseorang menggunakan kata yang terasa aneh atau kurang tepat dalam kalimat Bahasa Indonesia? Kayak misalnya, saya menerima ajakan pernikahan, atau cara ini sangat efisien untuk mencapai tujuan. Kedengarannya sih kayak bener gitu ya, tapi ternyata ya kurang tepat gitu. Nah, video ini di video ini kita akan membahas 10 kata dalam bahasa Indonesia yang sering digunakan secara tidak tepat, lengkap dengan contoh kesalahan, perbaikan kalimat, dan penjelasan singkatnya. Tujuannya tentu agar kita semua bisa lebih cermat dalam memilih diksi atau kata yang sesuai saat berbicara maupun menulis. Karena bahasa mencerminkan cara berpikir kita. Jadi, yuk kita sama-sama belajar agar bisa berbahasa dengan lebih tepat, efektif, dan elegan. Oke, yang pertama, kata efektif versus efisien. Ya, kalimat yang sering salah diucapkan yaitu adalah cara ini sangat efisien untuk mencapai tujuan. Itu kurang tepat ya teman-teman. Jadi yang benar itu adalah cara ini sangat efektif untuk mencapai tujuan. Karena penjelasannya seperti banyak orang menganggap efektif dan efisien itu sama, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda. Efektif berarti suatu tindakan dapat mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan tanpa memperhatikan sumber daya yang digunakan. Sedangkan efisien menekankan pada penggunaan sumber daya secara hemat dan optimal. Jadi, jika fokusnya adalah hasil, gunakanlah kata efektif. Jika ingin menekankan kecepatan atau hemat biaya, gunakanlah efisien. Oke. Lalu, kata yang kedua, acuan, yang biasa digunakan pada yang konteks yang salah. Oke. Kalimat yang salah. Saya mengacu kamu sebagai ketua. Itu salah ya teman-teman. Jadi yang benar adalah saya menunjuk kamu sebagai ketua. Jadi seperti ini. Kata acuan berarti referensi atau rujukan, bukan menunjuk seseorang pada jabatan atau posisi. Ungkapan mengacu kamu tidak tepat karena kata acuan tidak digunakan untuk menunjuk orang. Sebaliknya, jika kamu ingin menyatakan bahwa seseorang ditetapkan menjadi ketua, gunakan kata menunjuk karena ya lebih tepat secara konteks. Oke, yang ketiga, kata ketimbang dan daripada. Kalimat yang salah biasa diucapkan orang-orang itu, saya lebih suka apel ketimbang jeruk. Ya, itu salah teman-teman. Jadi yang benar, saya lebih suka apel daripada jeruk. Ketimbang adalah kata informal yang sering dipakai dalam bahasa lisan. Namun, bentuk yang baku dan sesuai KBBI adalah daripada. Dalam konteks membandingkan dua hal, daripada adalah pilihan yang benar, meski ketimbang makin lazim digunakan dalam situasi formal seperti penulisan akademik, tugas sekolah, atau video edukasi. Daripada adalah pilihan yang paling tepat. Kata yang keempat, di mana, yang digunakan sebagai penghubung. Kalimat yang salah, kami mengadakan rapat di mana semua anggota hadir. Itu salah. Dan yang benar adalah kami mengadakan rapat yang dihadiri semua anggota. Karena penggunaan kata di mana sebagai kata penghubung adalah kalimat yang kesalahan yang umum gitu teman-teman. Karena dalam bahasa Indonesia di mana seharusnya hanya digunakan untuk merujuk tempat secara spesifik, bukan untuk menyambungkan dua klausa. Jika ingin menggabungkan dua kalimat, lebih baik gunakan kata sambung seperti yang, karena, atau struktur kalimat lain yang lebih sesuai. Lanjut, kata kelima, daripada, yang dalam konteks dalam perbandingan positif. Kalimat yang salah, lebih baik kamu pulang daripada kamu capek. Oke,
kalimat yang benar adalah sebaiknya kamu pulang agar tidak capek. Penjelasannya seperti ini teman-teman. Kata daripada digunakan untuk perbandingan antara dua hal atau kondisi, bukan untuk menyatakan sebab akibat. Dalam kalimat tadi, pembicara ingin menyarankan agar lawan bicaranya pulang supaya tidak kelelahan, bukan membandingkan dua kondisi. Oleh karena itu, bentuk kalimat yang lebih logis dan baku adalah dengan menyatakan tujuan atau pencegahan, seperti agar tidak. Oke. Yang keenam, itu respon dan tanggapan. Kalimat yang salah, dia memberikan respon cepat. Oke, kalimat yang benar adalah dia memberikan tanggapan yang cepat. Penjelasannya seperti ini. Kata respon merupakan serapan dari bahasa Inggris response dan belum menjadi bentuk baku dalam KBBI. Sementara itu, tanggapan adalah pedanan kata dalam bahasa Indonesia yang telah baku dan lebih tepat digunakan dalam konteks formal. Untuk menunjukkan kemampuan berbahasa yang baik, hindari penggunaan kata serapan yang belum diserap secara resmi dan utamakan diksi asli bahasa Indonesia. Lanjut, yang ketujuh. Itu adalah presensi dan absensi. Ya, jadi teman-teman, kalau ada satu teman saya atau ya sepertinya banyak yang mengalami seperti gini. Aku boleh dong, aku minta dong titip absen buat hari ini. Itu salah teman-teman, karena jika diartikan absen itu berarti tidak hadir. Nah, jika dilakukan, artinya si temannya ini dia dititipin tidak hadir gitu. Jadi lebih gunakanlah kata yang tepat seperti presensi, karena arti presensi adalah kehadiran, bukan absensi. Jadi kalau mau titip presensi itu menggunakan titip presensi, bukan titip absen. Oke, seperti itu. Lalu yang kedelapan, ajakan dan undangan. Kalimat yang salah, saya menerima ajakan pernikahan. Oke, itu salah, dan yang benar adalah saya menerima undangan pernikahan. Ajakan digunakan untuk hal-hal informal atau spontan. Misalnya, ia mengajak saya makan siang, sedangkan undangan adalah permintaan resmi agar seseorang menghadiri suatu acara. Pernikahan sebagai acara formal tentu lebih tepat menggunakan kata undangan. Penggunaan kata yang sesuai konteks sosial sangat penting agar pesan tersampaikan secara tepat. Lalu yang kesembilan, sekedar. Dan yang benar adalah sekadar. Oke, yang salah sepertinya kalimat yang salah itu adalah saya hanya sekedar ingin tahu. Itu salah teman-teman, karena yang benar adalah saya hanya sekadar ingin tahu, bukan sekedar. Ingat ya teman-teman, sekadar, bukan sekedar. Karena sekadar adalah bentuk baku menurut KBBI. Kata sekedar sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, namun tidak tepat dalam konteks penulisan atau komunikasi formal. Penggunaan bentuk baku menunjukkan ketepatan berbahasa dan kepatuhan pada kaidah ejaan bahasa Indonesia. Lalu, yang terakhir ke-10. Menangani versus mengatasi. Kalimat yang salah, polisi mengatasi kasus pencurian itu. Dan kalimat yang benar adalah polisi menangani kasus pencurian itu. Karena mengatasi berarti menyelesaikan atau mengalahkan suatu masalah, tantangan, atau hambatan. Sementara itu, menangani berarti mengurus atau memproses sesuatu, seperti tugas, pekerjaan, atau kasus. Karena kasus pencurian perlu diurus dan diselidiki. Kata yang lebih tepat adalah menangani. Pemilihan diksi yang sesuai akan membuat penyampaian makna lebih akurat dan profesional, tentunya. Oke, itulah tadi 10 contoh kata dalam bahasa Indonesia yang sering digunakan secara tidak tepat. Ya, beserta penjelasan dan perbaikannya tentu.
Dengan memahami perbedaan kata-kata ini, kita bisa menjadi penutur bahasa yang lebih cermat dan tentu saja lebih percaya diri dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. Ingat, pemilihan kata yang tepat bukan hanya soal kaidah, tapi juga mencerminkan kedalaman berpikir dan sikap kita terhadap bahasa. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silakan beri like, share ke teman-teman, dan subscribe. Untuk konten pembelajaran berikutnya, terima kasih dan sampai jumpa.